kita membantu dosen. Iya. Kalau misalnya ada Iya, kegiatan-kegiatan. kita menjadi fasilitator. Ya. Saya pikir sebagai duta juga harus itu multitasking, harus bisa semua. Jadi waktu lihat kakak-kakak duta itu tampil, saya juga dalam hati pengen. Halo semuanya, balik lagi di Bisik, Bincang Asik Kinesik bersama saya Latifa. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Duta Komunikasi Visip Unpad 2024. Setahu saya, Duta Komunikasi ini adalah duta yang menginspirasi, memotivasi mahasiswa, sekaligus juga menjadi jembatan antara dosen dan mahasiswa terkait fasilitas yang ada di fakultas. Baik, di samping saya sudah ada Felika dan juga Reski Ramadan. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai, boleh nih Felika dan Reski memperkenalkan diri dulu. Dari Felika Ya, dulu. silakan Felika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felika Tereskova Thomas. Saya sebagai Duta Komunikasi 2024. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Reski Ramadan. Sering disapa Eki. Saya mahasiswa program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, dan saya masuk dalam konsentrasi Public Relation. Iya, baik. Berarti Felika dan Reski ini juga satu konsentrasi ya? Iya, Iya, kita saya kebetulan konsentrasi satu kelas PR. juga Iya. sama-sama di PR. Sangat luar biasa ya teman-teman. Baik, terkait dengan Duta Komunikasi, kira-kira dari Felika dan Reski, apa sih gambaran Duta Komunikasi ini? Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya Duta Komunikasi ini lebih ke wadah ya. Jadi dosen program studi ilmu komunikasi ini kalau saya lihat membuat Duta Komunikasi ini untuk wadah untuk mahasiswa ilmu komunikasi untuk mengembangkan diri tentunya. Karena kalau saya lihat di program studi ilmu komunikasi sendiri kayak kegiatan-kegiatan itu yang saya tahu cuma pekan komunikasi. Nah, mungkin dari dosennya sendiri itu mengadakan Duta Komunikasi ini untuk menambah kegiatannya lagi dan juga ada wadah untuk mahasiswa. Bagaimana, Felika? Betul sekali. Kalau dari saya sendiri, Duta Komunikasi ini sebagai representasi dari program studi yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik, menginspirasi, dan juga mempromosikan nilai-nilai positif di bidang ilmu komunikasi. Iya, baik. Jadi Duta Komunikasi ini sangat balance ya, seperti namanya komunikasi. Jadi yang di-highlight di dalamnya tuh tentang komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen dan juga mahasiswa ya, seperti betul itu. sekali. Baik, setelah menyandang status Duta Komunikasi 2024, gimana nih perasaan Felika dan Reski? Kalau saya sendiri jujur waktu itu sebenarnya kaget sih, nggak nyangka juga, sangat bersyukur juga bisa menyandang gelar Duta Komunikasi dan saya harap kedepannya saya bisa mengemban tugas ini dengan baik. Ya, kalau saya pribadi jujur sangat senang dan juga saya bangga dengan diriku sendiri karena saya tidak menyangka juga bisa dapat menyabet juara 1 menyandang Duta Komunikasi karena lawanku itu pertama kayak Kak Budi, Kak Jalil, itu kan mereka kan orang-orang yang bisa dibilang sudah high level lah di bidang tersebut karena setahu saya mereka juga masuk dalam duta kalau tidak salah ada duta genre dan juga saya lupa duta apa satu begitu. Dan saya melihat kayaknya tidak mungkin saya menang ini karena lawannya juga yang sudah pernah jadi duta. Tapi ketika final lalu saya tuh kaget. Tentu saya juga senang sekali. Ya tidak sangka sih bisa menang. Iya, jadi ini ya, Felika dan Reski termasuk angkatan 23 dan ternyata finalis yang lain itu ternyata angkatan 22, angkatan 21. Jadi sebagai first experience itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya. Ya, betul sekali. Baik, kemudian pada saat pengumuman pendaftaran nih, apa yang membuat Felika dan Reski menjadi tertarik untuk mendaftar? Ya, kalau dari saya sebenarnya saya kurang tahu dengan Duta Komunikasi ini karena saya tahunya ini ketika nanti dikabarkan oleh salah satu dosen program studi ilmu komunikasi, itu ada Kak Donald. Jadi awalnya itu saya ditawarkan ikut duta di luar kampus, namanya itu Randaka Bilasa. Tapi pas saya lihat ini Randaka Bilasa kayaknya agak susah, karena dia harus mengutamakan
kalau saya lihat kayak bahasa Kaili. Terus saya orang Bugis, saya tidak paham sekali dengan bahasa itu, bahasa Kaili. Jadi ini dosen Kadonal itu chat saya, dia bilang kalau memang tidak mau ikut Randa Kabilasa, ikut duta di kampus saja, namanya itu duta komunikasi. Sebenarnya juga saya sudah dengar-dengar sebelumnya tentang duta komunikasi, cuman tidak terlalu mendalam gitu kan. Jadi setelah dikasih tahu sama Kadonal, jadi saya daftar lah ini duta komunikasi. Nah, maka dari itu sudah saya daftar. Iya, dari Velika sendiri Kalau bagaimana? saya sudah lihat kan dari waktu tahun 2020 udah kan sudah ada juga duta komunikasi. Jadi waktu lihat kakak-kakak duta itu tampil, saya juga dalam hati pengen, tertarik untuk ikut. Jadi waktu tahun ini ada pendaftarannya, kebetulan saya juga sama kayak Eki, ditawarkan sama Kak Donald. Jadi saya pikir dalam hati, mau deh ikut. Ya. Berarti Karena memang sudah tertarik juga kan, dari awal saya lihat, saya mau ikut, tertarik untuk ikut duta, sekalian belajar juga, menambah pengalaman. Jadi saya Betul. akhirnya bergabung. iya, berarti Velika dan Reski ini juga sama-sama dihubungi oleh salah satu dosen ya. Berarti Iya. kedua duta komunikasi kita ini punya hubungan yang baik dengan dosen, khususnya Pak Donald ya. Ya, bisa dibilang direkomendasikan lah. Iya, baik. Berarti memang sudah punya kompeten lah di bidangnya ya. Ya, lumayan. Baik, selanjutnya kita dan teman-teman pasti sangat penasaran bagaimana perjalanan Velika dan Reski setelah menyandang duta komunikasi. Boleh diceritakan secara singkat bagaimana awal pendaftaran, latihan, dan sampai sekarang sudah menjalankan tugas sebagai duta komunikasi. Ya, jadi awalnya itu kan pendaftaran kita dihubungi sama dosen untuk mendaftar. Jadi setelah mendaftar itu kita dimasukkan ke grup, kita kayak dipersiapkan dulu untuk ini, kayak apa yang harus disiapkan, apa yang harus kita ini ya, pokoknya apa yang harus disiapkan lah. Jadi setelah dari situ kita diundang ke ini ke program studi ya di depan prodi kalau tidak salah. Ya, Untuk kita dapat arahan dapat soal- arahan terkait dengan duta ini. Terus Acara. kita juga diperkenalkan sama coachnya, Coach coachnya Rajes dengan Kak Alan. Itu dua coachnya kita Yes. pelatih. Jadi sangat Pelatih. prepare ya untuk Yes, duta komunikasinya. prepare sekali. Nah, terus setelah kita perkenalan dengan coachnya atau pelatihnya, kita langsung latihan. Jadi di satu hari itu kita langsung latihan. Kalau tidak salah itu sampai sore, Sampai sore. sampai Kita sore dari kalau tidak siang salah, sampai dari sore. siang sampai sore. Pokoknya di situ kita sudah latihan bagaimana cara jalan, catwalk ya? Ya, catwalk, latihan formasi untuk dance Iya, juga. formasi. Pokoknya di satu hari itu langsung latihan semuanya. Dan menurutku untuk saya yang baru pertama kali ikut itu luar biasa susah. Sangat menantang karena saya kaku dan terus tiba-tiba disuruh jalan yang lenggak-lenggok, aduh saya tidak bisa sekali. Nah, terus habis latihannya tuh kalau tidak salah 3-4 minggu ya. Ya, sekitar 3-4 minggu. 3-4 Tapi minggu. rutin. Iya, rutin dan Rutin itu setiap hari. hampir setiap hari. Dan itu selama libur kuliah kita Selama latihan. libur kuliah. Jadi tantangannya di situ sih sebenarnya. Iya. Jadi itu masuk tantangan Iya, ya, masuk karena tantangan. mau menikmati waktu libur, Iya, tapi betul. ternyata ke harus kampus terus latihan. untuk latihan duta, latihan dance, catwalk, dan lain-lain. Dan itu jangka waktunya lumayan lama. Iya. Ya, bisa dibilang paling lama itu 4 minggu lah. Pokoknya dari kita catwalk, formasi, dan yang paling Belum susah, lagi sesi photoshoot. karena kita itu harus betul-betul dipersiapkan. Kita photoshoot di studio karena di prodi sendiri kan ada studionya, jadi kita foto di situ. Terus yang paling susah menurutku itu dance. Bagaimana Oh Velika? iya, betul. Karena Dance saya juga tidak pernah kemarin. dance, terus Agak susah disuruh. untuk dihafal. Iya, saya tidak pernah dance, susah untuk menghafal dance, terus tiba-tiba disuruh dance dengan badan yang super duper kaku Kaku. tuh luar biasa. Jadi setelah kita latihan, satu hari setelahnya itu kita di-prepare lagi tentang bagaimana nanti kita gladi bagaimana nanti di finalnya. Ya sampai itu saya sih. Pakaiannya juga ditentukan, Iya. harus pakai apa di grand final pakai apa. Jadi semuanya ada ketentuan Iya, dan Yes. semuanya ada benar-benar ketentuannya. kayak duta komunikasi ini se-prepare itu ya. Iya. Dengan waktu yang Cukup. 2 sampai 3 minggu, 3-4 minggu ya. 3-4 minggu. 3-4 minggu tapi Cukup singkat. ternyata persiapannya sangat matang Iya. sehingga bisa menyandang gelar duta komunikasi 2024. Nah, kira-kira selama menjadi duta komunikasi ini apa saja peran dan tanggung jawab yang diembankan untuk Velika dan Reski? Ya, kalau sebenarnya kita baru nggak juga dibilang lama sih. Kita itu tugasnya masih belum banyak ya.
Kalau yang pertama itu tugas kita itu promosi, pasti kita mempromosikan program studi ilmu komunikasi. Iya. Salah satunya kita sudah laksanakan di RRI. Iya. Kemarin kita di RRI dengan Kanadila, kebetulan itu yang diundang, apa semua kemarin diundang itu? Semuanya. Semuanya. Kita diundang untuk Semua mengisi program sore Iya. ceria dari Wah, luar RRI. biasa sekali. Jadi di situ kita juga sedikitlah mempromosikan program studi ilmu komunikasi. Kita kasih tahu di prodi Ilkom itu ada apa semua, terus konsentrasinya apa semua, apa yang semua kita pelajari di Ilkom itu. Ya jadi lebih ke promosi. Terus juga apa ya? Kayak kita membantu dosen. Kalau Iya. misalnya ada Iya, kita kegiatan-kegiatan. menjadi fasilitator Iya. kalau ada seminar, workshop. Bertugas sebagai MC-nya dan Iya, lain betul sebagainya. sekali. Kita juga bertugas jadi MC. kalau jadi duta dibilang harus bisa semua juga. Wah. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, selain kita mendampingi narasumber dan juga menjadi fasilitator bagi dosen, kita juga ditugaskan jadi MC biasa. Jadi harus bisa semua. Jadi sebagai duta komunikasi kita harus multi talenta ya, Betul, seperti betul. itu. Baik, setelah menjadi duta komunikasi, apa saja sih benefit yang Velika dan Rizky rasakan? Kalau dari saya pribadi bisa mendapat networking yang luas, relasi yang luas. Kita juga bisa meningkatkan skill public speaking lagi, terus bisa meningkatkan percaya diri juga. Iya, kalau dari Rizky, Kalau dari saya, benefit yang paling saya rasakan itu saya jadi lebih dekat dengan dosen-dosen. Yang awalnya itu dosen tidak tahu siapa saya, ya, siapa dia ini Kak. Jadi setelah saya jadi duta itu hampir setengah dosen itu sudah kenal dengan saya. Jadi benefitnya itu dapat sekali. Jadi kalau misalnya saya ada berurusan di prodi, kayak gampang sudah. Kalau mau saya ketemu dengan dosen ini, saya mau chat dengan dosen itu, jadi gampang. Ya betul, Velika bilang networking itu dapat sekali. Terus kalau ilmu apalagi sudah pasti, karena kita juga kayak ditugaskan untuk jadi MC begitu kan, kita public speaking juga dapat. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita diundang di acara-acara luar. Kayak misalnya kemarin kita diundang di Grand Model Indonesia. Iya, wah, Iya. luar biasa sekali. Grand Iya. Model Indonesia kita jadi tamu Bintang undangan di tamu, sana. ya. Iya, jadi bintang tamu. Dan cukup lumayan lah dapat teman di sana. Ada yang dari duta genre, Iya. kita dapat. Ya, jadi ilmu dengan networkingnya dapat sekali. Iya, berarti bisa dibilang duta komunikasi ini bisa menjadi privilege bagi Rizky dengan Velika ya. Iya, betul sekali. sekali. Sangat Baik. privilege. Jadi kalau mau dibilang privilege, tentunya bagaimana caranya Velika dan Rizky menggunakan privilege itu untuk mengembangkan diri untuk masa depan. Ya, kalau dari saya pribadi ya, bagaimana cara menggunakan privilege itu atau memanfaatkan privilege tersebut ya. Kalau saya, itu yang sudah saya rasakan sendiri, saya lebih ke ilmunya, yaitu public speaking. Jadi dari ilmu itu public speaking, saya jadi pintar nge-MC, terus dari MC ini menurutku itu kan bisa jadi portofolio. Iya. Kan ketika saya selesai nge-MC, ada foto videonya saya upload di Instagram itu kan menjadi portofolio, dan ya harapan saya itu bisa jadi bekal untuk di masa depan. Iya. Kalau ilmunya ya, apalagi kalau networking. Karena setahu saya rata-rata anak-anak ilmu komunikasi ini dia pekerjaannya itu yang sudah high level lah. Bahkan yang mahasiswanya pun sudah banyak bertebaran kerja di berbagai media. Jadi menurutku sangat berpengaruh nanti di masa depan. Jadi ada peluang untuk jenjang karir Iya, ya. betul. Iya, sekali. sangat berguna tentunya duta komunikasi ini untuk pengalaman-pengalaman yang relevan untuk jenjang karir kita ke depannya, seperti di bidang public relation, media, atau marketing, dan yang lainnya. Karena kita juga punya relasi yang luas, Iya. Betul. jadi karirnya itu bisa lebih terjamin ya, seperti itu. Betul Ya. sekali. Baik, setelah menjadi duta komunikasi, tentunya banyak kesibukan yang Velika dan Ya, Rizky rasakan. pasti. Apalagi Ya. Velika dan Rizky ini juga merupakan anggota aktif di Kinesik ya. Ya. Kemudian bagaimana caranya Velika dan Rizky untuk mengatur waktu untuk menjalankan tugasnya dengan baik? Kalau mengatur waktu, kalau akhir-akhir ini ya kegiatan untuk tugas duta itu sudah agak kurang karena mungkin kita sudah masuk di akhir semester, jadi tugasnya mungkin agak sudah berkurang. Tapi yang awal-awalnya lalu itu yang sibuk-sibuknya, kita sibuk-sibuknya. diundang di GMI, kita diundang di RRI, terus ditimpa dengan banyak tugas yang luar biasa banyak. Bagaimana cara maksudnya mengaturnya? Tidak bagaimana sekali, kayak
kita prioritaskan dulu lah. Kalau misalnya kan kita diundang di salah satu kegiatan. Iya. Terus ada di satu sisi kita ada tugas juga. Kalau misalnya tugasnya mungkin tenggatnya masih agak lama, kita mungkin masih lebih prefer ke dutanya ini, kegiatan duta. Nah, dari kegiatan duta itu baru kita masuk ke kerjakan tugasnya Tugas. begitu. Jadi harus bisa manage waktu dengan iya. baik. Iya. Jadi kalau manage waktu begitu biasa saja sih, kayak tidak bagaimana sekali. Karena saya pikir sebagai duta juga harus itu multitasking, harus bisa semua. Iya, betul sekali. Baik, karena ini pengalaman pertama dan juga dari pengalaman pertama ternyata langsung menyandang Duta Komunikasi 2024. Apa saja sih pesan yang ingin Velika dan Reski sampaikan untuk teman-teman yang di luar sana mungkin mau mencoba hal baru, tapi ternyata dia insecure dengan dirinya sendiri, dia ragu terhadap dirinya sendiri. Ya, mungkin Velika dulu. Velika, silakan. Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk selalu mencoba hal-hal baru. Cobalah semua kesempatan yang ada selagi itu positif dan bermanfaat buat teman-teman tentunya. And always believe in yourself, keep learning, dan nikmati setiap proses belajar di setiap langkahnya. Iya, betul sekali. Karena mencoba hal baru ini memang tidak mudah. Jadi saya sedikit ada cerita. Saya tuh waktu SMA orangnya bisa dibilang tertutup. Saya tidak suka dengan keramaian, saya tidak suka kayak berinteraksi banyak sekali dengan orang. Terus saya juga yang paling saya takuti itu berbicara di depan umum. Saya paling tidak bisa itu berbicara di depan lebih dari 3 orang. Karena kayak saya bicara di depannya lebih dari 3 tempat orang, saya sudah gemetar luar biasa. Makanya kalau biasa itu waktu SMA kita presentasi kelompok, saya pasti sembunyi, saya tidak mau presentasi. Karena itu saya takut sekali untuk berbicara di depan umum. Karena memang itu hal-hal yang belum saya coba begitu. Iya. Terus waktu masuk di perkuliahan, saya pikir kalau misalnya saya di situ terus, mungkin saya stuck. Saya tidak bakal progres, mungkin saya akan regres. Atau ya saya bakal stuck di tempat begitu kalau saya tidak mencoba hal-hal yang baru. Maksudnya hal-hal yang baru di sini, contohnya itu saya berbicara di depan umum. Nah, ketika saya masuk dalam perkuliahan, saya itu ada satu lomba yaitu Pekan Komunikasi. Salah satu lombanya itu public speaking. Iya. Saya pikir kayaknya boleh saya coba ini lomba public speaking. Saya coba ini hal baru karena saya tidak pernah berbicara di depan umum. Saya cobalah. Nah, akhirnya ketika saya maju berdiri di depan, di situ saya masih ingat 3 juri. 3 juri itu sama-sama dosen senior. Saya berdiri di depannya 3 dosen senior, di depannya beratus-ratus cutting dan juga teman-teman seangkatan yang walaupun situ saya belum kenal, itu gemetar luar biasa. Tapi setelah saya turun dari panggung, kayak ada rasa kepuasan tersendiri. Kayak, alhamdulillah ternyata tidak bagaimana sekali juga. Jadi bagaimana ya? Untuk teman-teman yang di luar sana, cobalah hal-hal yang baru. Karena kadang kita tidak tahu hal-hal yang belum kita coba ini bagaimana rasanya. Iya. Kan tinggal ini saja kan, tinggal eksekusi saja. Tidak perlu takut. Diketawakan itu wajar, malu itu wajar, gemetar segala macam itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau kita tidak pernah mencoba hal tersebut, tapi kita sudah, saya takut, saya begini. Jadi kalau menurutku untuk teman-teman yang di sana masih takut, coba saya dulu. Kalau biasa dibilang just do it, lakukan saja. Kita harus coba, because we never know if we never try. Iya. Jadi kita harus terus mencoba karena kita tentunya akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Banyak pintu-pintu yang akan terbuka lebar jika kita mau terus mencoba, banyak peluang yang terbuka untuk kita. Iya, terkadang juga dari mindsetnya kita ya, Iya. yang belum mencoba tapi sudah dipenuhi rasa takut, insecure. Padahal itu tadi, mencoba itu tidak ada salahnya. Betul. Dan kita harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman seperti kita tadi ya, yang semasa SMA ternyata orangnya sangat pendiam, menutup diri dari lingkungan. Semenjak kuliah dia mencoba untuk keluar dari zona nyaman, untuk lebih aktif dalam berkomunikasi. Ya, kita sudah dengarkan bersama perjalanan singkat dari Velika dan Reski terkait dengan Duta Komunikasi. Terima kasih banyak Velika dan Reski yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman penonton yang telah mendengarkan podcast Bisik pada episode kali ini sampai selesai. Saya Rapiat Ultiva, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.